Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Agus. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai studi kasus kenaikan titik didih dan radiator mobil. Jadi di sini terdapat soalnya, pada daerah dataran tinggi, air terjun di radiator mobil itu mudah mendidih. Untuk mencegahnya ditambahkan etilen glikol C2H6O2. Di sini diketahui massa molarnya itu 62 gram per mol, lalu Kb airnya itu 0,52 derajat Celcius, titik didihnya 90 derajat Celcius, dan massa air dalam radiatornya itu 5 kg. Terus di sini ditanya yang pertama ada massa C2H6O2 yang ditambah agar titik didihnya 102 derajat Celcius, dan yang kedua keuntungan di musim dingin. Selanjutnya kami akan menjelaskan proses penghitungannya. Oke, jadi kita akan menyelesaikan masalah pada nomor 1 ya. Nomor 1 ditanyakan massa yang perlu ditambahkan dari etilen glikol ini berapa sih, dan titiknya 102 derajat Celcius. Jadi kita bakal pakai prinsip kualitatif di mana delta T sama dengan molaritas kali Kb yang disebutkan. Maka kita ubah rumus tersebut sesuai dengan apa yang kita butuhkan, di mana kita bakal dari molaritasnya. Molaritasnya cari dengan cara delta T per Kb air. Jadi delta T tadi diketahui yaitu 4 derajat Celcius dapat dari mana? Yaitu dapat dari suhu akhir yang kita mau cari dikurangi dengan suhu titik di awal, jadi 102 kurang 98 sama dengan 4. Setelah itu dibagi dengan Kb air yaitu 0,52. Jadi hasilnya 7,69 mol per kilogram. Setelah itu kita ngapain? Setelah udah dapat molaritasnya, baru kita pergunakan molaritasnya itu untuk mencari mol dari jumlah etilen glikol yang bakal ditambahin. Jadi cara cari molnya gimana? Kita pakai rumus mol sama dengan molaritas kali massa. Di mana tadi kita pakai molaritas yang didapatkan 7,69 dikali 5 kg massa. Kemudian hasilnya kita dapat 38,46 mol. Nah, setelah dapat hasil molnya, maka kita konversi mol tersebut menjadi massa. Cara konversinya gimana? Kita tinggal pakai rumus massa sama dengan mol dikali massa molar dari partikel tersebut. Jadinya 38,46 dikali massa molarnya 62, sehingga hasilnya 2384,6 gram atau secara universalnya 2,385 kg. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 4. Terus untuk jawab yang soal yang kedua, soalnya itu selain menaikkan titik didih, sebutkan satu keuntungan lain di musim dingin dan menjelaskan kaitannya dengan sifat kualitatif. Jadi menurunkan titik beku campuran memiliki sifat anti-freezing, di mana larutan campuran tidak membeku pada suhu yang rendah dan tidak merusak komposisi saat pembekuan. Terus sifat hubungan sama sifat kualitatif itu delta TF bergantung hanya pada jumlah terlarut persatuan massa pelarut. Jadi rumusnya itu delta TF sama dengan KF kali M, di mana etilen glikol adalah molekul non-elektrolit menambah jumlah partikel mol dalam cairan sehingga menurunkan titik proporsional terhadap molaritasnya. Lalu yang keempat adalah identifikasi senyawa dan kesimpulan dari studi kasus ini. Nah, senyawa kimia dalam studi kasus ini adalah etilen glikol, yaitu C2H6O2, di mana etilen glikol ini tuh dia punya sifat non-elektrolit, yaitu tidak mudah terionisasi dalam air. Dan etilen glikol ini sering digunakan sebagai antifreeze dan coolant dalam radiator kendaraan. Lalu kenapa etilen glikol ini tuh sering digunakan dalam radiator? Karena etilen glikol ini tuh memiliki sifat kualitatif yang kuat, di mana ketika ditambahkan air, dia bisa meningkatkan jumlah partikel terlarutnya dan mempengaruhi sifat fisik air. Lalu kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu untuk meningkatkan 5 kilo air dari 98 derajat Celcius menjadi 102 derajat Celcius, kita membutuhkan 2,38 kilo etilen glikol. Dan etilen glikol ini selain menaikkan titik didih, penambahan etilen glikol ini tuh bisa menurunkan titik beku cairan pendingin sehingga melindungi mesin pada musim dingin. Lalu penambahan etilen glikol ini itu dia mempengaruhi air bukan karena jenis kimianya, tetapi karena jumlah partikel terlarut. Lalu karena itu ketika titik didihnya itu naik, radiatornya itu tidak mudah mendidih. Lalu ketika titik bekunya itu
pun menurun, radiatornya tidak mudah membeku saat musim dingin. Sekian penjelasan kami terkait dengan pembuatan es krim yang berkaitan dengan sifat kualitatif, begitu juga dengan studi kasus kami. Terima kasih.